다 되냐? 많은 거 야채기 되니마. 주부의 자리도 Hari 안디돌이야. ini adalah merupakan hari ke-6 daripada pengajaran musim panas Margo. Saya ingin untuk menyampaikan salam saya untuk semua guru-guru, teman-teman spiritual, para guru, para biksu-biksuni, anggota sangga, dan juga teman-teman sedharma saya yang mendengarkan lewat internet. Saya ingin menyampaikan Tashi-Delek untuk Anda semuanya. Salam Tashi-Delek untuk salam semuanya. Hari ini adalah merupakan hari kemerdekaan India. Jadi agama Buddha sangat terkoneksi dengan sejarah India. Agama Buddha berkembang dan dimulai dan juga berkembang di India. Dan juga kebanyakan daripada kebudayaan Tibet terkoneksi dengan kebudayaan India. Dan bahkan ketika kita memikirkan tentang bahasanya, bahasa sudah barang tentu sudah ada di Tibet, tetapi alfabetnya berkembangkan didasarkan pada sumber India ataupun model India. Demikian juga bahasa Tibet dan budaya Tibet memiliki koneksi yang kuat dengan India dan juga budaya India. Dan untuk alasan itulah, hari ini pada Hari Kemerdekaan India, saya ingin menyampaikan satu salam khusus untuk semua teman-teman saya yang ada di India. Seperti yang saya bicarakan beberapa hari yang lain, mungkin ada sedikit kesalahan. Kesalahannya adalah saya mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon Bodhi, tapi begitu saya melihat sumber daripada Cina, ketika kita berbicara tentang pohon tersebut atau pohon Niagara, jadi pohon beringin atau pohon Niagara yang dimasukkan itu sesungguhnya bukanlah atau tidaklah sama dengan pohon Bodhi. Jadi untuk itu saya akan memperlihatkan dulu pohon Niagara, pohon beringin yang dimaksud saya. Jadi pohon beringin adalah merupakan satu pohon yang sangat umum di India. Dan melalui Asia Tenggara, terdapat sekali banyak pohon-pohon beringin. Jadi, di dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai pohon banyan atau kita sebut sebagai pohon beringin. Di Indonesia, kalau bahasa Cina kita sebut sebagai rongshu. Jadi kita bisa dapat melihat pohon ini di mana-mana pun di India, di Asia Tenggara. Jadi inilah pohon beringin yang dimaksud. Jadi bentuknya itu seperti sebuah payung. Jadi pohon beringin ini bukanlah pohon Bodhi. Dan pohon Bodhi itu adalah merupakan jenis pohon yang lain. Jadi saya akan melanjutkan dengan diskusi kita yang telah kita diskusikan sebelumnya. Voilà, 다 가장 쉬운 바. 다디 가르세 의순 셈비 코란 충중급리야. 코란
Sanggi Loma Masa Seperti yang saya sudah sebutkan beberapa saat yang lalu, hari yang lalu, sebelum beliau menjadi murid Buddha, Mahakasyapa dikenal sebagai nama Pipali yang ibaratnya dilahirkan dari pohon beringin. Jadi ini menurut sumber dari Tibet. Dan ayahnya ingin Pipali menikah, tetapi Pipali sendiri tidak menginginkan kepernikahan, tetapi karena ini adalah keinginan orang tuanya, maka ia juga tidak bisa menolaknya. Jadi ia membuat rupang daripada seorang wanita daripada Sungai Jambu, dan ia mengatakan, bila mana Anda dapat menemukan seorang wanita secantik wanita ini dengan warna kemasan ini, maka saya akan menikah dengannya. Jadi, karena ayahnya ingin menginginkannya menikah, maka tanpa ada pilihan lain, maka ia harus melakukan keinginan anaknya. Jadi dia membuat ataupun memerintahkan murid-muridnya bawa rupa-rupang dari patung dari emas ini dan pergi ke berbagai jurusan atau mata aringin, dan kebanyakan daripada murid-muridnya mereka tidak dapat memenuhi misi mereka dan mereka pulang ke rumah kembali, dan hanya ada satu yang masih belum balik, yaitu yang berjalan ke arah barat, dan mungkin itu satu-satunya harapan karena dia masih belum balik, dan ia bertanya-tanya apakah ia menemukan wanita cantik tersebut atau tidak, dan saya akan lanjut ceritanya dari sini. Jadi ia pergi ke barat dan ia pergi ke banyak kota dan juga banyak desa-desa, dan ia pergi sampai ke kota Kapila, dan ketika ia sampai di kota Kapila, terdapat seorang perumah tangga yang bernama Kapila, namanya juga Kapila, dan beliau adalah seorang Brahma, dan dia juga sangat-sangat kaya sekali, dan ia juga memiliki seorang wanita putri yang sangat cantik sekali. Dan karena ia memiliki putri yang sangat cantik sekali, dalam tradisi di India Tengah di masa kuno, bila mana Anda memiliki seorang putri yang cantik, maka Anda akan menamainya dengan Bhadra, Bhadra yang artinya cantik. Dan karena ia cantik, maka ia dinamai Bhadra. Dan oleh sebab itu gadis ini bernama Bhadra. Ayahnya bernama Kapila. Jadi setiap orang memanggilnya Putri Kapila Bhadra. Jadi demikianlah beliau disebut atau dipanggil. Dan kemudian murid daripada ayah Pipala telah tiba di kota daripada Kapila, dan apa yang ia bawa serta adalah patung emas dari seorang wanita. Dan ia memberikan nama daripada patung tersebut karena ia harus membuat pengumuman, maka ia harus membuat nama daripada patung tersebut. Jadi ia memberikannya nama Dewi Wanita. Jadi setiap dewi pasti wanita, tapi itulah yang diberikannya. Tapi kalau di dalam tradisi terjemahan Cina disebut sebagai Dewi Emas. Jadi nama di sini terdapat perbedaan. Bagaimanapun juga ia membawa Dewi ini bersama dengannya, dan mereka pergi ke barat, dan begitu sampai di sana, akhirnya mereka sampai di kota Kapila, yang mereka menuju ke arah barat, dan apa yang mereka lakukan adalah
Mereka meletakkan patung tersebut di pusat pasar dan kemudian mengatur bunga-bunga, dupa dan sebagainya di sekitarnya, dan mereka memberikan persembahan dan juga memainkan musik dan mengumumkan dengan suara yang sangat kuat sekali. Para wanita, para putri, bila mana Anda datang dan memberikan persembahan dan berdoa pada Dewi wanita ini, bila mana Anda melakukannya, maka Anda akan memiliki ataupun memenuhi 5 keinginan atau anugerah. Yang pertama itu adalah Anda akan teraikan di kasta yang tinggi. Jadi bagi mereka yang teraikan di kasta rendah, maka berikutnya ia akan dapat teraikan di kasta yang tinggi. Kedua adalah Anda akan mampu untuk menikah di keluarga kasta tinggi. Yang ketiga adalah setelah kamu menikah, maka suami akan memperlakukan Anda dengan baik. Dan kemudian kamu akan memiliki seorang anak laki-laki. Dan yang kelima adalah Anda dan suami Anda mendengarkan apapun yang Anda sampaikan, Anda katakan. Jadi Anda dapat bisa mencapai 5 pencapaian ini bila mana Anda menyembah pada Dewi ini. Dan mereka mengumumkan dengan suara kencang. Dan pada saat itu, boleh dikatakan, kita boleh mengatakan bahwa semua wanita orang di Kapila, semua wanita di Kapila datang kepada patung ini dan memberikan persembahan serta memuja daripada patung Dewi wanita ini. Kemudian Kapila dalam terjemahan jadi menurut terjemahan Cina, Ibunda Badra, sedangkan Tibetan terjemahannya mengatakan ayahnya mendengarkan, jadi nggak peduli yang ibu atau ayah, namun bagaimanapun juga mendengarkan bahwa Dewi wanita ini datang dan hadir di sana, dan jika Anda memberikan persembahan dan Anda memujianya, maka Anda akan menerima 5 anugerah ini. Jadi ketika mendengarkan hal ini, baik itu ayah atau ibunya, dan segera berkata pada putrinya, Anda harus segera ke sananya, Anda harus pergi memberikan persembahan pada Dewi wanita itu. Dan apa yang dijawab oleh sang putrinya adalah, bagaimana dia dapat memberikan bantuan pada saya ketika saya memberikan persembahan kepada Dewi wanita itu. Dan ibunya mengatakan jika kamu berdoa kepadanya, maka ia akan dapat menganugerahkan 5 anugerah yang dapat kamu peroleh. Dan kemudian sang Badra mengatakan, kenapa saya membutuhkannya? Saya sudah dilahirkan di kasta sejak awal, jadi saya sudah dilahirkan di kasta yang tinggi. Saya tidak perlu lagi, dan saya juga sangat cantik saat ini, jadi saya tidak perlu itu. Dan tidak ada yang datang mengatakan mereka akan menikahi dengan saya, walaupun saya sangat cantik. Jadi dengan demikian, kenapa pula aku harus berdoa? Tetapi ibunya berkeras mengatakan, bagaimanapun Anda harus pergi. Dan dikarenakan karena ia benar-benar mengharapkan putrinya memperoleh semua hal itu, maka ia berkeras agar putrinya pergi berdoa pada Dewi wanita tersebut. Dan untuk dapat menenangkan dan menyenangkan ibunya, maka dia tidak ada pilihan, harus pergi berdoa dan membawa bunga, dupa, sutra dan sebagainya ke tempat Dewi wanita itu berada. Jadi ketika Kapila Bhadra berjalan menuju kepada patung tersebut dan memberikan persembahan patung tersebut, sesuatu hal yang mengejutkan terjadi. Karena semakin Kapila Bhadra mendekati patung tersebut, jadi patung itu berwarna keemasan, bukan dari awal, tetapi
Karena Kapila sangat cantik sekali, jadi ia juga memancarkan sinar ke wanita keemasan juga. Jadi sehingga patung ini berubah menjadi semakin pudar dan menjadi semakin memudar dan menjadi semakin biru dan biru. Dan ketika ia sudah sampai dekat di sana, maka patung itu sudah menjadi seperti terbuat daripada besi ataupun logam, bukan dari emas lagi. Jadi di dalam sumber dikatakan bahwa ia sangat cantik, karena Kapila sangat cantik sekali, maka patung itu sudah tidak lagi memancarkan sinarnya. Jadi karena kecantikannya, maka sinar daripada patung tersebut menjadi memudar. Jadi ini seperti suatu istilah katakanlah. Jadi bagaimanapun juga ketika ia mendekati patung tersebut, jadi maka patung tersebut menjadi walaupun terbuat daripada emas, tapi ia menjadi katakanlah warnanya seperti besi. Jadi orang-orang mengatakan, oh ini adalah pertanda buruk. Jadi apa pertanda buruk seperti ini? Apakah ada seseorang mengirimkan mantra, santet dan sebagainya? Jadi mereka melihat sekeliling apa yang terjadi dan mereka melihat ada satu cahaya. Dan mereka menyadari bahwa cahaya ini berasal daripada gadis ini. Dan para pemuda Brahmana bertanya, siapa? Kamu putri siapa? Lalu Kapila Badra mengatakan, saya Kapila Badra, putri daripada Brahmana Kapila, katanya, jawabnya. Jadi para Brahmana muda itu mengatakan, oh ini adalah wanita khusus dan inilah yang kita cari-cari. Jadi kemudian para siswa Brahmana itu pergi ke rumah Brahmana Kapila. Dan ketika mereka sampai di rumah Brahmana Kapila, mereka berdiri di depan pintu dan berpura-pura meminta sedekah makanan dan mengatakan, oh tolong berikan kami sesuatu, memberikan sedekah, kami meminta sedekah, berikan kami sedekah. Dan mereka mengatakan hal ini di luar, dan ketika Kapila Brahmana mendengar bahwa ada orang yang meminta sedekah di luar, dia menyuruh keluarganya untuk memberikan bunga, mentega, gula, anggur, dan sejenisnya kepada Brahma-Brahma tersebut. Dan pada saat itu di India Tengah adalah bahwa hanya anak perempuanlah yang memberikan sedekah. Jadi pada saat itu Kapila Bhadra dirinya sendiri harus mengambil semua barang-barang tersebut dan diberikan kepada para Brahmana ataupun peminta tersebut, peminta itu. Jadi dia pergi memberikan sedekahnya atau persembahannya kepada Brahma Bhadra itu, tetapi para Brahmana tidak menerima sedekahnya. Dan karena mereka tidak menerimanya, dan tidak lama kemudian Brahmana Kapila datang dan bertanya kepada para pemuda itu, bertanya, apa yang kalian butuhkan? Saya memberikan Anda makanan, tetapi Anda tidak menerimanya. Sesungguhnya apa yang Anda inginkan? Jadi mereka menjawab, kami datang untuk meminta seorang gadis, bukan untuk makanan. Jadi mereka berkata secara terus terang, karena ia mengatakan membentak seorang gadis, maka sang Brahma Kapila menjadi marah dan mengatakan, saya tidak akan memberimu seorang gadis, memberikan putri saya. Kalian terlalu berlebihan. Bagaimana saya bisa memberikan anak gadis saya pada Anda? Kemudian para Brahmana mengatakan, kami tidak meminta anak gadis kamu untuk diri kami sendiri. Jadi Brahmana Kapila mengatakan, apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti apa yang Anda sampaikan. Dan kemudian para pemuda Brahma itu memberitahu Brahmana Kapila tentang keseluruhan ceritanya.
katakan bahwa mereka berasal daripada kota Magadha yang dekat Bodh saat ini, bukan? Jadi di zaman kuno Magadha itu adalah merupakan kerajaan yang sangat besar sekali. Dan di sana, jadi di sana terdapat kota yang bernama kota Beringin atau kota Pipal, dan di sana terdapat seorang Brahmana yang berasal dari keluarga yang sangat kesa yang sangat tinggi, dan ia benar-benar sangat, dan saat itu ia boleh dikatakan dari kelas yang sangat tinggi sekali yang berasal dari klan Mahasala, dan ia mengatakan dia sangat memiliki sangat kaya sekali, memiliki banyak harta, kenikmatan besar, dan bahkan ia bisa menyaingi Vaisravana. Jadi bahkan kekayaannya dikatakan dapat menandingi daripada Vaisravana. Dan ia memiliki seorang putra yang bernama Pipali yang sangat tampan, sangat menarik, ganteng sekali, dan juga sangat terampil dalam 6 ritual seorang Brahmana, sangat terpelajar dalam Veda dan sangat cerdas dalam 18 bidang pengetahuan, dan benar-benar mereka itu memujinya sangat tinggi sekali, dan mereka mengatakan dialah orang yang kami mintakan gadis ini, katanya. Dan Brahmana Kabita kemudian mengatakan, saya pernah mendengar tentang kualitas daripada Brahmana ini, dan saya pernah mendengarkan nama ini. Tetapi kota Kapila, mungkin ini adalah kota di mana Buddha dilahirkan, karena ia pergi ke daerah utara, dan anak orang ini adalah berasal dari Magadha, itu adalah daerah Raja Griha. Jadi ini adalah merupakan suatu tempat yang sangat jauh sekali. Sangat sulit sekali untuk membuat suatu koneksi dan mengatur pernikahan tersebut. Dan para Brahmana muda ini sangat cerdas sekali mengatakan. Dan mereka berkata, oh, kalau tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena seperti yang kami katakan, Brahmana Pipali sangat kaya sekali. Dan Anda juga sangat kaya, bukankah demikian? Jadi kita semua punya kuda, kita perlu gajah, kita perlu kuda, dapat ada kuda. Jadi kita memiliki segala binatang untuk ditunggangi, dan kita bisa menunggangi itu. Demikian juga kita memiliki banyak pelayan, bukan? Jadi walaupun kita tinggal berjauhan, itu tidak masalah. Itu jadi ikatan pernikahan ini akan menjadi sangat baik karena kita jauh itu, maka akan mungkin pernikahan itu akan menjadi lebih bagus. Dan mereka benar-benar mengatakan hal-hal yang sangat bagus sekali sehingga mereka dapat meyakini Brahmana daripada Kapila itu. Dan kemudian para Brahmana itu mengadakan banyak hal-hal yang meyakinkan Kapila ini, dan Brahmana Kapila ini, kemudian Brahmana Kapila ini memberikan mereka semua kebutuhan mereka yang mereka butuhkan untuk mandi, dan kemudian mereka mengambil semua barang-barang keperluan untuk mandi ini untuk pergi ke sebuah kolam di luar kota Kapila untuk mandi. Dan sementara mereka pergi mandi tersebut, maka Brahmana Kapila memanggil semua saudara-saudaranya ataupun keluarganya mendiskusikan tentang masalah ini. Dan mereka mengatakan dia adalah orang sangat tinggi sekali, dia adalah seorang mahasala, ia adalah orang yang sangat kaya, orang yang sangat luar biasa sekali, kaya sekali. Jadi, walaupun sebenarnya tampak dia ada keinginan untuk menikah putri kita harus berupaya keras untuk menikahkan putri kita, menikahi kepada dia. Jadi saat ini tidak perlu upaya apapun, dia justru datang ke kita meminta gadis kita. Jadi kita sudah harus dengan segera menikahkan putri kita kepada merekanya. Karena kita akan membuat satu koneksi dengan Brahmana dari Pipala, dan ini akan sangat berhasil bagi kita, bagi mereka, dan juga bagi gadis kita juga.
Maka orang tua membantikan gadis itu, mendadanya dengan pakaian putih dan melafalkan doa-doa keberuntungan dari tradisi Brahmanis, dan mereka memutuskan untuk mengirimkannya untuk menjadi pengantin bagi putri daripada Pipali. Jadi sudah barang tentu banyak sekali ritual-ritual yang harus dilakukan di India, bukan? Dan setelah mereka melakukan ritual tersebut, para Brahmana muda itu menghitung bulan, hari, bintang yang paling menguntungkan, bukan? Jadi kita juga memiliki astrologi hitung hari dan sebagainya, dan mereka mengatakan, oh ini adalah hari yang baik, bulan yang baik, bulan yang baik, dan sebagainya, dan mereka menghitungannya dengan baik. Oh, pada hari-hari ini, pada bulan hari ini, dan mereka memutuskan bahwa gadis ini akan dinikahkan dengan Pipali pada hari tersebut. Jadi bagaimanapun juga mereka memutuskan, mereka memutuskan hari untuk pernikahannya, dan anak-anak muda ini pun merasa sangat senang sekali karena memenuhi semua beban yang mereka simpan di dalam pikiran mereka, dan dengan bahagia gembira mereka kembali ke kota Pipal. Dan ketika mereka pulang itu kelihatan sekali mereka itu sangat senang sekali. Orang bisa melihat itu. Jadi orang-orang merasa yakin bahwa mereka pasti telah menyelesaikan misi mereka. Dan ketika mereka datang pada Brahmana Pipali, maka anak-anak itu atau Brahma muda ini pergi pada gurunya. Guru Brahmana People itu bukan gurunya, bukan. Dan mereka ini mengatakan, guru, Anda seharusnya sangat senang sekali. Saya sudah melakukan seperti yang Anda harapkan. Saya menemukan seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat superior, yang sangat unggul sekali, yang sangat luar biasa sekali. Sebelum kami pergi, Anda berkata kepada kami, jangan mengiraukan kasta. Pada umumnya ketika Anda mencari seorang wanita, Anda harus melihat kasta atau klan, dan bahkan Anda mengatakan bahwa tak perlu melihat ini. Bahkan Anda hanya perlu melihat apa dia cantik atau tidak, tak perlu melihat kasta dan ya. Karena bila mana kita hanya memperhatikan masalah kasta dan klan, maka kita mungkin saja tidak dapat menemukan gadis yang cantik. Dan kalau kita mau mencari seorang wanita yang bersinar seperti wanita patung emas tersebut, maka tidak dapat mencarinya di dalam hanya satu kasta. Dan oleh sebab itu, maka ia mengatakan bahwa yang perlu kita perhatikan adalah cantik atau tidak pedulikan kasta ataupun klannya. Dan saat ini kami bukan hanya menemukan wanita yang sangat cantik sekali, ia juga berasal dari kasta dan klan yang tinggi sekali. Dan jadi boleh dikatakan kami menemukan seorang gadis yang sangat luar biasa sekali. Dan kemudian mereka menceritakan semua peristiwa itu secara rinci kepada Brahma People. Bukan itu saja, mereka juga mengatakan bagaimana mereka mengatur pernikahan itu dengan menghitung bulan, hari, bintang, dan sebagainya. Dan untuk pernikahan itu, dan ketika Brahmana Pipa mendengar itu, beliau itu benar-benar sangat senang, gembira, dan bahagia sekali, dan memberikan hadiah makanan ringan, pakaian, dan berbagai perhiasan kepada anak-anak Brahma itu. Dia benar-benar sesungguhnya memberikan banyak hal kepada mereka. Dan kemudian sang putra Brahmana Pipali mendengar situasi tersebut, dan ia mendengarkan gadis yang bernama Kapila Batra yang sangat memiliki bentuk dan corak yang sangat cantik sekali, dan kemudian ia mempunyai keraguan-raguan, dan ia ingin pergi menyelidikinya dulu. Tapi sesungguhnya ia tidak menginginkan pernikahan.
Dan kemudian ia mengatakan bahwa menurutnya ia harusnya pergi mencari dulu, mencari tahu dulu. Dan ia mengatakan, oke, saya harus pergi aku harus melakukan satu perjalanan dulu kepada orang tuanya, dan ia tidak dapat mengatakan bahwa ia harus menemui putri tersebut, bukan? Dan kemudian ketika ia minta izin, maka orang tuanya, ia mengatakan, kami hanya memilikimu sebagai putra tunggal. Jawab mereka, kami sangat mencintaimu, oleh sebab itu, maka kamu harus kembali tepat pada waktunya. Kamu tidak boleh pergi lama-lama. Dan kemudian Pipali pergi bersama dengan Brahmala lain ke kota Kapila. Dan ketika mereka tiba di kota Kapila, ini adalah tempat di mana Badra Kapila tinggal, bukan? Jadi mereka pada tradisi memakai mangkok untuk meminta sedekah, bukan? Jadi mereka memakai pakaian-pakaian dilitkan, dan kemudian mereka itu pergi meminta-minta, pura-pura sebagai pengemis, dan kemudian mereka dari satu pintu ke pintu untuk meminta sedekah, dan mereka akhirnya tiba sampai ke rumah Brahmala Kapila. Dan seperti saya sebutkan dulu di depan, bahwa tradisi di India Tengah pada saat itu adalah anak gadis yang harus memberikan persembahan sedekah tersebut. Dan dengan demikian, maka Kapila Bhadra itulah yang akan memberikan Brahmana sedekahnya. Dan ialah mengambil barang-barangnya untuk memberikan kepada Brahma tersebut. Dan ketika Pipali melihat itu, ia langsung berpikir, oh ini pastilah putri gadis tersebut. Dan ia melihat gadis cantik ini sini, ia bisa memastikan bahwa inilah pasti gadis yang sedang dicitarakan. Karena wanita cantik itu sangat sedikit sekali, maka ia dapat memastikannya. Dan kemudian ia bertanya pada Bhadra, katanya, tidak ada wanita yang lebih cantik atau secantik Anda. Anda sangat cantik sekali. Akan sangat sulit sekali untuk menyerahkan kecantikan Anda, karena akan sangat sulit sekali. Dan Kapila Bhadra mendengarkan ini, ia kemudian bertanya, dari cara kamu berpikir, apakah suami istri kamu sudah meninggal? Ya, ia berpikir mungkin. Jadi gini, gadis ini berpikir orang jadi ia mengatakan, apa dari caramu mengatakan itu semua, apakah pengantinmu atau wanitamu sudah meninggal dunia? Dan Pipala mengatakan, oh tidak, ia masih hidup, tetapi ia adalah dia masih hidup, tetapi ia adalah orang yang tidak begitu terhadap pada keinginan. Dan kemudian Bhadra terkejut mendengarkan ini. Itu luar biasa. Sesungguhnya saya sendiri juga tidak tertarik pada keinginan. Dan ketika ini luar biasa. Ini sangat besar, saya juga tidak tertarik pada keinginan. Dan begitu mendengarkan hal ini, Pipali sangat senang sekali. Ia mengatakan, jika aku adalah Pipali, katanya, aku berjanji untuk tinggal bersamamu hari ini. Karena tidak ada cara untuk memerintah orang tua untuk tidak menikah.
tetapi tidak ada pilihan selain menikah, tetapi saya berjanji tidak menyentuh bagian tubuhmu dengan tangan saya. Mereka itu seperti Pipali itu sendiri sesungguhnya menginginkan praktis Dharma doang dan tidak menginginkan kehidupan perumah tangga dan sebagainya. Dan Badra juga sama. Jadi oleh sebab itu mereka berdua setuju dan mereka membuat janji bersama-sama dan kemudian Pipali sekali lagi kembali ke kota Pipal. Dan kemudian pada hari yang sangat beruntung, Kapila Batra Kapila dibawa ke kota Pipal dan orang tua Pipali menyediakan satu tempat rumah bagi mereka. Dan kemudian mereka di rumah pasti ada kamar bukan, ranjang bukan, dan mereka menyediakan 2 ranjang bagi mereka untuk tidur. Ya, jadi itu adalah 2 ranjang untuk pasangan tersebut. Dan mereka berdua mengingatkan masing-masing mengingatkan lagi, ingat sumpah kita ya. Jadi mereka saling mengingatkan tersebut. Tapi mereka tinggal serumah bukan seperti suami istri, tetapi lebih pada seorang ibu dan anak. Dan kemudian orang tua Pipali bertanya bagaimana kehidupan mereka, dan mereka tanya pada pembantu-pembantunya, dan kemudian ia bertanya pada pembantunya, kemudian pelayannya berjawab, mereka hidup bagaikan seorang ibu dan seorang ibu dan anaknya. Dan dia berkata, oh itu tak boleh, oh ini adalah kesalahan daripada orang tua kita. Kenapa kita harus menyediakan 2 ranjang di kamar mereka? Lalu kita sediakan 1 ranjang aja sudah cukup. Lalu kemudian mereka memindahkan 1 ranjang, hanya sisakan 1 ranjang. Kemudian ranjang yang dipindahkan itu digantikan dengan sebuah kursi. Jadi dengan demikian maka kamar tidur ini hanya memiliki 1 ranjang dan 1 kursi. Namun bagaimanapun juga kedua orang itu masih menjaga kesucian. Mereka dua masih memegang menjaga komitmen mereka. Jadi ia mengatakan, Pipali mengatakan bahwa karena Anda wanita, Anda harus istirahat lebih banyak. Maka di awal malam dan juga akhir malam kamu yang tidur, dan di tengah-tengahnya saya yang tidur, karena mereka itu hanya tidur di waktu itu. Dan ketika sang Badra tidur, maka Pipali akan duduk di kursi untuk merenungkan, memikirkan segala sesuatu, merenungkan ya, melakukan perenungan. Lalu suatu hari di kamar mereka, waktu itu terdapat seekor ular yang besar dan mengelingkar ya di bawah ranjang. Dan pada saat itu Pipali melihat hal itu, ia sangat khawatir sekali ular ini akan menggigit. Karena pada saat itu Kapila Batra sudah tertidur, dan lagi pula tangannya satu terjatuh, ya jatuh ke samping ranjang. Dan kemudian Pipali berpikir harus gimana, lalu pikir-pikir mau membangunkannya atau gimana, atau mengangkat menyisikan tangannya. Dia takut digigit ular bukan Batra itu. Dia khawatir Batra ini akan
digigit ular tersebut. Dan kemudian ia cari-cari, kemudian ia melihat ada kipas. Kita tahu di India kuno juga ada kipas ya, bukan kipas angin, kipas. Jadi di India kan bisa panas, ada nyamuk. Jadi ia melihat ada kapas dan kemudian dia kipas, bukan kapas ya. Lalu dia mengambil ganggang daripada kipas tersebut, kemudian mengangkatnya, diletakkan di ranjang. Kemudian Badra Kapila terbangun dan mengatakan, kenapa Pipali menyentuh tangan saya? Dan ia mengatakan, jangan lupakan janji Anda, jangan lupakan janji Anda. Karena Badra berpikir ia menyentuhnya, dan Pipali mengatakan, enggak, saya tidak menyentuh Anda. Saya cuma khawatir ular menggigit kamu. Jadi saya hanya menggunakan gagang daripada kipas itu menyentuh Andi. Lalu Badra itu mengatakan bahwa walaupun katakanlah saya digigit ular itu pun saya tidak mau kamu menyentuh saya dengan gagang kipas tersebut. Jadi bukan hanya tangan saja, bahkan gagang kipasnya aja tidak boleh dipakai untuk menyentuhnya. Jadi bagaimanapun juga, kalau kita melihat dari catatan Vinaya Bhiksuni, dikatakan bahwa ular itu adalah merupakan pencermaan daripada sakra, dewa sakral, untuk mentes mereka apakah Pipali tidak mempunyai nafsu keinginan, benar-benar bebas dari nafsu keinginan untuk menyentuh Badra dan sebagainya. Makanya ia sengaja memanifestasikan dirinya, mewujudkan dirinya sebagai ular tersebut. 니리 준비가 나오네. 창고세하기 내디 차디거래. 제가 콜라래. 근데 라래 아까 디두산에 고소 3대 검세 되게 배 되사라 어디서 매비 인두산 티기 고 유ring부질이야. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Pipali sebelumnya juga berasal dari alam Brahma, dan oleh sebab itu maka ia juga sudah bermeditasi dengan sangat dan sudah mencapai jana, maka ia sudah sama sekali tidak mempunyai keinginan. Jadi bukan hanya untuk beberapa tahun ini, tapi sudah untuk sekian lama ia sudah tidak terlibat dalam hal-hal nafsu begitu, karena ia sudah bermeditasi dan sudah masuk jana. Dan bagaimanapun juga mereka, secara singkat, mereka menghabiskan 12 tahun tinggal di satu rumah, walaupun mereka bersatu dalam 12 tahun berada di satu tempat, tapi tidak ada satupun dari mereka yang pernah merasakan keinginan satu untuk lainnya. Jadi bagaimanapun juga, setelah sekian lama, kedua orang tua Pipali meninggal, kedua-duanya orang pasti meninggal, bukan? Dan ketika kedua orang tua itu meninggal dan Pipali berpikir dalam hatinya, dan ia mengatakan, ketika kedua orang tua saya masih hidup, saya tidak perlu mengerjakan apapun. Sekarang kedua orang tua itu meninggal, maka saya harus bertanggung jawab. Dan karena mereka sudah meninggal, saya harus mengurus rumah tangga. Dan ia berpikir seperti itu, dan dia berkata kepada Badra. Jadi ketika kedua orang tua saya masih hidup, kita hanya tinggal di sini dan menikmati hidup kita. Sekarang mereka sudah berpikir meninggal dunia. Jadi sekarang kita harus menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Jadi kamu harus mengukur pekerjaan rumah dan aku akan pergi melakukan pekerjaan pertanian. Dia tidak benar-benar menjadi seorang petani, tetapi ia hanya pergi mengawasi pekerjaan daripada pertanian tersebut. Jadi ketika ia mengasihi pekerjaan di ladang airnya, jadi ia karena tidak pernah melakukan pekerjaan ini, karena itu ia tidak pernah melihat cara mereka bekerja. Dan ketika ia sampai di sana, ayahnya memiliki besar sekali tanahnya, dan seperti yang saya sebutkan beberapa hari yang lalu,
ia memiliki 999 lembu pembajak dan juga lembu pembajak dan hanya untuk menghormati raja dari Magadha, ia membuat 999, bahkan sesungguhnya ia mempunyai kemampuan untuk membuat lebih banyak daripada itu. Bagaimanapun juga ia membuat 999 kok lembu untuk membajak sawah. Dan kemudian ketika bajak itu dilakukan, maka banyak sekali serangga kecil yang hidup terbunuh, dan kemudian hidung lembu tersebut ditusuk, dan pantat mereka juga dipukul dengan tongkat besi ataupun dengan cambuk. Jadi lembu-lembu itu benar-benar sangat menderita sekali. Dan para pekerja di pedano juga memiliki kondisi yang sangat menyedihkan sekali. Mereka memiliki rambut yang panjang dan janggut, dan kemudian tangga dan tangan dan kaki mereka retak dan ditutupi dengan debu dan tanah lumpur dan sebagainya. Jadi ketika ia melihat mereka itu tampak seperti batang pohon terbakar atau hantu, dan mereka tidak lihat seperti manusia, dan mereka benar-benar mengalami waktu yang mengalami penderitaan yang sangat amat. Dan para pekerja ini juga ketika terdapat sedikit hal-hal kecil, mereka akan saling berteriak dan memukuli satu sama lain. Ya, sama seperti hal-hal siapa yang membajak, siapa yang apa. Jadi ia melihat semua hal itu. Dan ketika ia melihat ini semua, dan ia tidak dapat mengenali semua itu. Dan ia bertanya, siapa kamu? Dan kami adalah pekerja Brahmana Pipali. Karena ia tidak pernah melihat mereka, maka ia tidak dapat mengenali mereka. Dan kemudian ia mengatakan, orang-orang yang bekerja untuk saya, tapi saya tidak pernah melihatnya. Dan mereka mengatakan, ia mengatakan, saya tidak pernah mengirim Anda bekerja untuk di sini, bukan? Dan ia mengatakan, kami telah bekerja di sejak zaman ayahmu. Jadi kami lanjut untuk Anda tidak perlu menyuruh kami ke sini, tapi kami melanjutkan pekerjaan ini. Dan ia berkata, kamu sudah bekerja sejak zaman ayahku, dan Anda bertengkar dan saling memukul satu dengan lainnya. Apa poinnya pula? Anda melakukan hal yang sangat mengeluarkan sekali dan mengerikan sekali, dan di masa yang akan datang akan ada bahaya. Matanya karma ini, Anda akan mengalami banyak penderitaan karena hal-hal ini. Dan sebelumnya, Pipali tidak pernah melihat penderitaan-penderitaan dan kesulitan di masyarakat itu, dan saat ini dia melihat dengan mata kepala sendiri, maka ia dapat menyadari seberapa sulit kehidupan masyarakat itu. Bagaimana orang-orang miskin itu mengalami sedemikian banyak kesulitan hidup. Dan ia merasakan satu keinginan untuk terbebaskan ataupun pelepasan. Sesungguhnya ia berpikir, walaupun ia tidak melakukan perbuatan buruk dengan tubuh, ucapan, dan batin ia, tetapi karena mereka mereka bekerja membajak sawah demi dia, membunuh banyak serangga, dan untuk itu mereka saling bertengkar bertengkar satu dengan lain. Dan dengan demikian, maka otomatis secara tidak langsung saya juga mengumpulkan kejahatan. Dan ia merasa, dia kemudian benar-benar mengembangkan pelepasan ke dunia dan ingin mempraktekkan pertapaan di hutan. Dan saat itu Kapila Batra juga mengawasi pekerjaan rumah, dan dia juga melihat dia banyak pelayan-pelayan bukan, dan juga ia juga melihat tangan dan kaki pelayan-pelayannya retak.
dan juga rambutnya mereka kusut, dan mereka juga dengan alasan-alasan kecil mereka akan saling berselisih, saling memarahi, dan ia juga melihat hal ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan, menyedihkan, dan mereka berdua bagaimanapun juga mempunyai pandangan bahwa tidak ada maknanya sama sekali. Dan kemudian karena saat itu Buddha belum muncul, kemudian Pipali dan istrinya memberikan sumbangan cukup besar kepada praktisi non-Buddhis, dan kemudian memberikan kepada orang miskin, membebaskan para pelayan dan pekerja mereka dari pekerjaan mereka, dan membakti semua kekayaan mereka di antara kerabat-kerabat mereka. Dan Pipali pergi ke gudang, dan pada umumnya di gudang itu terus terdapat kain-kain yang sangat mahal sekali, terdapat kain yang murahan. Dan ia mengambil kain yang termurah daripada semua itu, dan ia membuatnya menjadi jubah. Dan karena ia menjadi seorang praktisi, maka ia membuatnya menjadi jubah, dan ia juga membuatnya satu untuk Batra. Dan segala sesuatu yang ada di rumah, ia benar-benar memberikan pada kerabatnya. Dan dia juga memberikan rumahnya kepada kerabatnya. Dan kemudian Pipali bertanya kepada Kapila Batra, kemana Anda ingin pergi? Dan kemudian Kapila Batra mengatakan, saya ingin pergi berlatih pertahanan dengan Anda. Jawabnya. Dan Pipali mengatakan, bila mana Anda pergi dengan seorang wanita, itu atau pakai kuda dan sebagainya, itu kelihatan tidak benar. Dan ia mengatakan bahwa ia tidak dapat membawanya pergi dengan seorang wanita. Dan kemudian Pipali Batra mengatakan, jika demikian, maka tolong buat saya meninggalkan rumah sebelum Anda melakukannya. Kalau tidak, saya akan dicari pria lain. Dan Pipali berpikir, oh ini benar juga, maka mari kita tinggalkan rumah secara bersama-sama. Dan kemudian setelah beliau melakukan perjalanan, ketika mereka melakukan perjalanan bersamanya dalam jarak pendek, mereka berpisah. Dan karena pada saat itu adalah belum zaman Buddha, maka Batra pergi ke non-Buddhis untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dan ikuti guru di sana. Disebabkan karena karma masa lalunya, maka ia mengalami banyak sekali kesulitan. Dan pada akhirnya beliau datang pada kehadiran Sang Buddha, meninggalkan kehidupan sebagai berumah tangga dan menjadi seorang arahat. Dan ini adalah cerita yang sangat panjang sekali dan cerita yang sangat haru sekali. Tetapi saya tidak mempunyai waktu untuk cerita itu saat ini. Saya tidak sanggup untuk menceritakan cerita daripada Kapila Batra saat ini. Jadi saat ini kita akan istirahat untuk 30 menit. Lui song di ta kim ni orang kim bang ni tene ta chue nyam ni cha ba per ba ta chue nyam ni cha pe ne ane lam. Jadi dikatakan Kasyapa meninggalkan rumahnya untuk memperhatikan dharma, dan pada saat itu hanya terdapat non-Buddhis dan ia pergi dan tidak direkod ke guru siapa ia pergi dan kapan Kasyapa bertemu dengan Buddha, bahwa secara umum dikatakan bahwa Kasyapa berusia 12 tahun lebih tua dari Sang Buddha. Salah satu sumber mengatakan demikian. Jadi Kasyapa dilahirkan sebelum Sang Buddha dilahirkan.
Sang Buddha meninggalkan kehidupan duniawinya pada usia 29 tahun, kemudian beliau mempraktekkan pertapaan keras atau asketisme selama 6 tahun. Tetapi walaupun ia mempraktikkan pertapaan keras selama 6 tahun, itu tidak membantunya menyadari hakikat sejati dari segala sesuatu. Kemudian beliau meninggalkan praktis tersebut dan kemudian mandi di sungai Narayana. Dan kemudian terdapat seorang Nanda dan Nanda Bala yang mempersembahkan bubur susu kepadanya, dan kemudian terdapat seorang penjual rumput Brahmana dan ia memberikannya rumput, dan kemudian Buddha menerimanya dan membawanya ke pohon Bodhi, menatanya, dan kemudian duduk di bawah pohon Bodhi, dan ia berkomitmen bahwa sampai saya mencapai kebuddhaan, saya tidak akan bangkit daripada tempat duduk ini. Dan kemudian ia menaklukkan Mara dan kemudian mencapai kebuddhaan. Saya sudah berbicara tentang hal itu. Dan kemudian Buddha menuju ke Varanasi. Dan murid pertamanya adalah kelompok 5 yang pertama, yang kita sebut sebagai kelompok 5 yang baik, seperti yang saya jelaskan beberapa saat yang lain. Kemudian beliau memutar roda dhamma pertama untuk mereka, dan boleh kita katakan beliau menurunkan ajaran yang pertama, dan kemudian terdapat kelompok 5 berikutnya, 5 murid berikutnya, dan kemudian ada 50 pemuda dari kota Varanasi yang menjadi biksu, dan kemudian terdapat kelompok yang baik dari 60, dan kemudian mengikutinya adalah yang memberikan dia susu bubur, yaitu Nanda Bala, dan kemudian ada Urubila Kasyapa, tiga Kasyapa bersaudara, dan ia menaklukkan mereka, menjinakkan mereka. Sesudah itu beliau mempunyai banyak, Buddha memiliki banyak murid-murid, dan boleh dikatakan beliau memiliki ribuan anggota sangga saat itu. Dan kemudian beliau juga bertemu dengan Raja Bimbisara, dan Raja Bimbisara menjadi muridnya dan memberinya hutan bambu Viruvana. Jadi Kasyapa bertemu dengan Sang Buddha boleh dikatakan agak belakangan. Mungkin saja setelah Sariputta Moggallana bertemu dengan Sang Buddha. 상계 위sun 첨보의 뉴에기 뒤라 밥을 공시네. 위sun 첨보 땅에 로마 차 뒤줄이야 렌도 시정 원식 캐네. 아니 Jadi 예외가 부망가 최된 사들이야 간소는 페브레스. 다들 폐지 아니 신동지 Buddha menyadari bahwa ini adalah sudah waktunya yang tepat untuk menjinakkan Kasyapa. Jadi beliau pergi ke Sutta Bahuteraka di Rajgir, dan untuk menarik Kasyapa, ia duduk di bawah pohon, dan untuk menarik Kasyapa, beliau melakukan satu kemujizatan, dan kemujizatan yang ia lakukan adalah memancarkan cahaya dari tubuhnya. Jadi Buddha itu seperti cahaya emas besar yang memancarkan sinar, dan cahaya yang memancar ke segala arah. Dan Kasyapa melihat cahaya bersinar itu dan bertanya-tanya, apa ini? Dan ia sangat terkagum dengan cahaya ini. 다 상계 슈설레 담보 코란 상계 제약체도 용고받다 외설도 간에 정도 다 연주사는 Dan kemudian ia melihatnya itu adalah Buddha. Dan ia melihat
sinar itu berasal dari Buddha, ia kemudian melihat Buddha duduk di sana, dan dari kejauhan beliau melihat Buddha duduk di sana, dan ketika ia melihat Sang Buddha, ia melihat Sang Buddha dengan semua ciri dan tanda-tandanya. Dan ketika ia melihat dari kejauhan, beliau melihat bahwa Buddha dengan ciri dan tanda-tandanya. Indranya sangat damai dan tenang. Beliau benar-benar seperti gunung besar kokoh yang memancarkan cahaya keemasan. Dan ketika Kasyapa melihat hal ini, dan segera ia berpikir, sebelum bertemu dengan Buddha, ia telah bertemu dengan banyak guru, dan kemudian ia berpikir, hari ini saya benar-benar telah bertemu dengan seorang guru yang sesungguhnya. Saya telah bertemu dengan seorang arahat sejati. Saya telah bertemu dengan seorang bagawan sejati. Jadi beliau memiliki perasaan yang kuat seperti ini. Dan kemudian ketika beliau menyadari ini, kemudian beliau pergi menghadap Sang Buddha dan bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata, tolonglah, jadilah guru saya, tolonglah yang Anda membimbing Anda, dan saya ingin menjadi murid Anda atau pendengarmu. Dan kemudian Buddha mengatakan, seperti yang Anda inginkan, saya bisa menjadi guru Anda. Di dalam Mula Savasta tradisi, dikatakan, Mahakasyapa Mahakasyapa meninggalkan ke rumah tangganya, dan Buddha menerimanya, dan tidak semua murid Buddha mengatakan Anda adalah dan Buddha mengatakan bahwa Anda menjadi Anda adalah murid saya, dan dengan menerima ia jadi sekedar murid, secara otomatis Kasyapa juga menerima semua sumpah-sumpah biksunya. Jadi kemudian Sang Buddha mengatakan, umumnya tanpa mengetahui sendiri, orang akan berkata kepada siswa yang berkeyakinan seperti Anda, saya adalah orang Maha Tahu. Meskipun mereka bukan Tathagata, mereka mengatakan bahwa mereka adalah Tathagata. Meskipun mereka bukan arahat, mereka mengklaim bahwa mereka adalah arahat. Pada akhirnya, banyak sekali orang-orang menipu demikian ini. Ya, pada akhirnya orang-orang seperti ini, tengkoraknya akan pecah sendiri. Jadi, Anda tidak perlu khawatir, karena aku sebenarnya benar-benarnya adalah saya tahu segalanya. Jadi saya menegaskan bahwa saya Maha Tahu, dan saya adalah benar-benar adalah seorang Tathagata, maka saya mengatakan bahwa saya adalah seorang Tathagata. Karena saya adalah seorang Buddha, maka saya mengatakan bahwa diri saya adalah seorang Buddha. Lalu beliau mengatakan demikian kepada Mahakasyapa, dan kemudian Sang Buddha juga memberikan nasihat ataupun instruksi. Yang pertama adalah, tidak peduli apapun Dharma Baji yang Anda dengar, Anda harus mendengarkannya dengan baik, menghormatinya, dan merenungkannya dengan baik, dengan batin yang terpusat. Dan artinya adalah, begitu Anda mendengarkan Dharma, Anda harus mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan menghormatinya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi harus benar-benar dengan sangat tulus, sangat mendengarkan dengan sangat baik. Yang berikutnya adalah saat tinggal bersama dengan guru besar, seperti katakanlah di sini, yaitu Sang Buddha, yaitu dengan juga teman-teman sedharma, pada saat Anda bersama-sama, Anda harus benar-benar memiliki hati nurani dan kepatutan
Artinya adalah Anda harus menghormati, mempunyai perasaan menghormati. Jadi yang berikutnya adalah Anda harus selalu memiliki perhatian dan kesadaran dan tidak boleh ceroboh dan terganggu. Artinya adalah bahwa setiap saat Anda harus penuh perhatian dan juga penuh kesadaran. Tidak boleh terputuskan. Jadi inilah yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Kasyapa, 3 hal yang penting. Jadi beliau ini dengan benar sungguh-sungguh mengilhami Kasyapa dengan 3 hal ini agar Kasyapa berpraktis dengan baik. Kemudian setelah mengatakan demikian, maka Sang Buddha bangkit dan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Dan kemudian Kasyapa juga mengikuti Buddha. Dan kemudian Sang Buddha tiba di sebuah pohon dan ingin beristirahat. Dan kemudian pada saat itu Kasyapa berpikir, kita ketahui bahwa Kasyapa mengenakan sebuah jubah, bukan? Dan jubah itu adalah pada saat beliau meninggalkan rumah, dia ambil dari gudangnya, bukan? Dari gudangnya dia bukankah mengambil satu potong satu pakaian yang paling rendah mutunya, yang lalu kemudian dibuatnya menjadi jubah. Tapi di sini dikatakan sebagai kain yang terbaik. Walaupun yang terburuk dari gudangnya, tetapi di luar itu masih yang terbaik. Namun bagaimanapun juga, pada saat ini Kasyapa berpikir ketika Buddha beristirahat, maka saya harus mengambilkan jubah ini harus kalau dapat mempersembahkan jubah ini sebagai tempat duduknya, ini juga akan memberikan menerima satu manfaat yang langgeng. Dan kemudian ia membentangkan jubahnya dan kemudian duduk. Dan kemudian Sang Buddha duduk di teras dan berkata kepada saya, jubahmu ini sangat lembut sekali dan ini bisa dijadikan sebagai jubah. Dan Kasyapa berkata, seperti yang Anda katakan, jubah ini sangat lembut dan bila mana bisa dijadikan jubah, maka Anda terimalah persembahan ini. Sang Buddha mengatakan, kalau begitu, jubah saya yang dari kain bekas ini kamu ambillah. Jadi saat itu, jubah Buddha itu dari kain-kain bekas yang dibuat dari sana. Jadi boleh dikatakan saat itu seperti satu pertukaran begitu. Jadi bagaimanapun juga jadi Sang Buddha menggunakan jubah yang terbuat dari kain yang buruk dari compang-camping diberikan kepada Kasyapa dan kemudian Buddha memakai jubah yang bagus yang dari Kasyapa dan kemudian Kasyapa menggunakan jubah compang-camping yang dari Buddha dan kemudian Kasyapa kemudian menggunakan jubah yang diberikan oleh Buddha pergi untuk meminta makanan. Dan pada hari ke-9, maka beliau telah mencapai tingkatan arahat.
Jadi boleh dikatakan setelah Buddha memberikan beliau itu jubah compang camping ini, pada hari ke-9 beliau telah mencapai arahat. Jadi pertukaran jubah ini boleh dikatakan pada saat Buddha memberikan jubah yang compang camping kepada Kasyapa itu sesungguhnya mempunyai makna yang sangat mendalam sekali. Karena di masa yang akan datang bisa memberikan satu inspirasi pada Mahakasyapa untuk menjalankan praktis daripada asketisme ini, bukan? Apa itu? Jadi kita ketahui bahwa dan kita ketahui bahwa murid-murid non-Buddhis itu benar-benar menjalankan hidup pertapaan yang keras, sangat menderita sekali, dan Buddha melarang seseorang untuk menjalankan pertapaan yang ekstrim. Dan tetapi Buddha dan untuk pertapaan yang tidak begitu ekstrim, Buddha tidak melarangnya. Dan arahan yang diberikan oleh Buddha pada sangat adalah kehidupan seorang monastik tidak boleh jatuh daripada salah satu ekstrim. Tidak boleh terlalu menderita, juga tidak boleh terlalu bersenang-senang, harus berada di jalan tengah. Jadi kita berada di jalan tengah, jadi kita bukan berarti bisa hidup dengan senang-senang, dengan kehidupan yang tanpa peduli dan sebagainya. Jadi artinya adalah kita harus bisa tinggal sendiri dan tidak mencari kesenangan makanan, pakaian, kita bisa puas dengan apa yang dapat kita dapatkan, makanan yang kita dapat makan. Jadi bukan hidup bersenang-senang. Jadi Buddha memiliki beberapa murid memiliki sedikit keinginan dan sangat merasa puas diri, dan Buddha sangat memuji murid-murid ini, dan di antara mereka yang paling terkenal di antara mereka itu adalah Mahakasyapa. Dan alasan kenapa Mahakasyapa sangat terkenal untuk berdiam dalam 12 kualitas pelatihan adalah karena ia tinggal di daerah-daerah yang agak terpencil. Gompa dalam bahasa Tibet, kita berarti wihara. Wihara itu artinya adalah tempat-tempat terpencil, ataupun hutan, ataupun yang jauh daripada manusia-manusia. Dan beliau juga hanya hidup dengan dari sedekah-sedekah. Dan ada orang-orang yang mengundang sangga untuk makanan-makanan besar, mereka tidak pernah pergi ke tempat sana nih. Jadi mungkin saya akan berbicara tentang 12 kualitas daripada pelatihan ini. Ketika kita berbicara tentang kualitas pelatihan ini, kita berbicara tentang kualitas duta daripada pelatihan. Ada yang kita bisa menghitungkannya sebagai 12, ada juga bisa menghitungnya dalam 13 Jadi di dalam salah satu terjemahan zaman kerajaan Tibet, duta itu disebutkan sebagai adalah kualitas. Artinya adalah ketika kita menjalankan kehidupan seperti ini, maka kualitas kita akan semakin meningkat. Jadi ini adalah penjelasan berdasarkan tingkatan yogacara.
Ada yang mengatakan ini ditulis oleh Asangka, ada yang mengatakan ini disusun oleh Asangka. Jadi kita juga ini sebagai 5 tingkatan, ataupun kita boleh menyebutnya sebagai tingkatan yogacara. Jadi terdapat ada teks yang disebut sebagai tingkatan Sarawaka. Jadi saya akan teks yang berdasarkan ini. Jadi terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah yang terkait dengan makanan. Jadi 3 hal yang terkait dengan makanan. Yang pertama adalah hidup dari sedekah makanan. Segi wangdu cheba sumdeleyane tangbo tela sonyoba sari. Sonyoba 3 teleyane. hal terkait dengan makanan. Yang pertama adalah hidup dari sedekah. Jadi kita dapat membagikan menjadi 2 kelompok atau terdapat 2 kelompok. Bila mana kita dapat bila kita mau menghitungnya sebagai 13, maka kita membaginya menjadi 2 bagian. Jadi sedekah yang diperbolehkan dari yang terima. Jadi artinya adalah apapun makanan yang kamu terima daripada rumah ini, maka tidak lagi dari rumah yang lain. Dan juga sedekah yang kedua adalah sedekah terima secara bertahap, artinya adalah pergi ke pintu setiap rumah dan makan sedekah apapun yang Anda terima. Dan alih-alih berpikir, saya akan mendapatkan lebih baik dan lebih banyak makan dari rumah ini. Kalau Anda melakukan hal ini, maka itu tidak akan menjadi tepat. Dan ini disebut sebagai makanan diterima secara bertahap. Pergi ke pintu setiap rumah dan makan sedekah yang dapat diberikan. Jadi, yang pertama adalah terima dasar di rumah dan dimakan. Yang kedua adalah datang melalui ke setiap rumah dan kemudian kumpulkan dan makan. Dan kemudian yang kedua adalah makan duduk sekali dan duduk duduk sekali. Jadi kita mengatakan makan sekali atau duduk sekali. Ini artinya adalah kamu duduk dan begitu makan sebanyak mungkin, dan begitu Anda bangkit dari kursi itu, Anda tidak boleh makan lagi. Dan yang berikutnya adalah tidak menerima lebih banyak makanan. Jadi Anda memakan makanan yang kamu dapatkan dan tidak boleh menerima sebanyak mungkin makanan dan kemudian Anda tidak bisa menghabiskannya. Jadi oleh sebab itu maka Anda tidak boleh Anda hanya memakan makanan yang sebanyak Anda makan. Jadi mereka menjalankan praktis ini. Ini adalah 3 hal yang terkait dengan makanan. Yang kemudian adalah 3 hal terkait dengan jubah. Yang pertama adalah 3 jubah. Jadi terdapat jubah luar, jubah atas, dan jubah bawah. Dan mereka tidak mempunyai pakaian apa-apa lagi. Dan mereka tidak menyimpan yang lainnya lagi. Mereka tidak mempunyai pakaian ekstra. Itu adalah praktis yang dijalankan. Inilah yang disebut sebagai 3 jubah. Dan kemudian memakai bulu kempa atau kain tenun dari benang kapas. Jadi kita mempunyai 3 jubah. Dan jubah itu bisa terbuat dari wool ataupun kain tenun dari kapas tersebut. Jadi ini adalah merupakan kain yang kasar, bukan yang lembut, bukan. Jadi dari bahan itulah. Jadi itu adalah dibuat dari bahan yang sangat kasar dan tidak menerima jubah yang luar daripada itu. Yang berikutnya adalah memakai dari kain bekas. Jadi artinya ia adalah mengambil kain-kain bekas yang dibuang orang. Jadi kita mengutip kain bekas yang dibuang di sepanjang jalan.
Tetapi kita harus mencari kain yang tidak dikotori oleh kontak dengan tinja atau eraser. Kemudian kita mengambil kain-kain yang cocok, kemudian mencuci, menjahit, dan mewarnai dengan warna yang cocok, dan kemudian inilah yang disebut sebagai kain dari jubah kain bekas. Jadi dan kemudian terdapat 6 hal berkaitan dengan tempat tinggal. Yang pertama adalah hidup di hutan berantara. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, tinggal di hutan berantara atau hutan yang jauh dari kota dan desa. Gompa itu artinya jauh daripada rumah, tidak dekat dari kota dan desa, jauh dari itu. Jadi para biksu ini hidup di tengah-tengah hutan berantara atau hutan-hutan. Dan kemudian hidup di sekitar pohon-pohon. Ini artinya adalah alih-alih tinggal di sebuah bangunan, mereka tinggal di kaki bawah pohon. Seperti misalnya kalau kita kehujanan, kita pergi ke bawah pohon untuk melindungi diri, bukan? Jadi mereka tinggal di bawah-bawah pohon. Dan kemudian juga tinggal di tempat yang tanpa atap. Ini artinya adalah tinggal di tempat-tempat yang tidak ada tertutup atap di atasnya. Artinya adalah tinggal di luar rumah, bukan di dalam rumah. Jadi banyak orang mempraktekkan hal ini. Dan kemudian tanah perkuburan, ini sangat mudah dimengerti, bukan? Jadi di sana banyak biksu yang ada juga biksu yang tinggal di sana menjalankan prakteknya. Dan berikutnya adalah tempat duduk. Kita memiliki tempat duduk yang tinggi atau rendah, bukan? Jadi mereka duduk di kursi-kursi yang rendah. Jadi mereka duduk di tumput atau apapun, dan mereka tidak bersandar ke belakang, bukan? Biasanya kita bersandar begitu, bukan? Jadi mereka selalu duduk di atas. Biasa kita berbaring, bukan? Mereka itu hanya duduk. Jadi itulah sebabnya mereka disebut duduk. Di dalam Kamakaju, ketika kita melakukan retreat 3 tahun, Anda tidak boleh tidur, bukan? Kita hanya boleh duduk, bukan? Kita juga mempunyai tradisi seperti ini. Jadi inilah yang dikenal sebagai praktis duduk. Jadi dan tempat duduk itu adalah tempat duduk apa adanya, yaitu kita akan membentangkan rerumputan atau dedaunan untuk dibentangkan dan duduknya. Dan kita tidak membentangkan kain. Dan begitu kita tata, kita duduk di atasnya. Dan kita tidak menata ulang lagi seperti menambahkan rumput-rumput baru ataupun menata ulang dan sebagainya. Jadi duduk saja. Jadi Anda hanya lanjut duduk di sana saja. Jadi Anda hanya duduk di tempat yang sama. Jadi itu adalah jenis praktis lainnya. Jadi ini adalah merupakan kualitas daripada pelatihan. Jadi di masa dulu, di antara umat atau murid-murid Buddha, Buddha tidak menyukai kalau orang yang mempraktekkan pertapaan ekstrim seperti non-Buddhis, tetapi dia memuji praktis sesuai dengan Dharma. Jadi selama zaman Buddha, banyak sekali Buddha biksu-biksu yang terlibat dalam pertapaan yang sesuai dengan Dharma. Dan salah satunya itu adalah Mahakasyapa. Ketika saya berbicara tentang 12 kualitas pelatihan ini,
Apakah seseorang itu mempraktekkan ke-12-nya? Tidaklah seperti itu. Karena kadang-kadang Anda tidak dapat melakukannya pada saat yang bersamaan. Ada yang hidup dengan sedekah makanan, ada yang menjalankan 2-3 kualitas, ada yang menjalankan 1-2 kualitas. Jadi sangat berbeda dalam level atau tingkatan. Jadi tidak perlu berarti bahwa seseorang menjalankan semua 12 kualitas latihan ini. Jadi untuk alasan itu, dengan terkait dengan cerita pembebasan Mahakasyapat, saya sudah menjelaskan 12 kualitas pelatihan sebagaimana yang dijelaskan dalam teks-teks kuno dari masa zaman orisinal Buddhis. Saya rasa cukup untuk hari ini, dan setelah itu kita akan berbicara tentang cerita tentang Ananda, dan secara perlahan kita akan masuk ke konsili pertama. Terima kasih.